vektor arah getarnya ke arah mana ya. Nah, seperti yang telah kita pelajari 1 hari yang lalu maupun minggu lalu, begitu kita punya E, maka untuk gelombang bidang ini monokromatis lagi, maka hanya langsung diperoleh ya. Hanya itu akar epsilon per mu, karena ini di medium 1, lalu K1 vektor satuan, cross EI ya, nah, cross E insiden. Jadi artinya begitu EI disebut, maka hanya udah otomatis ditentukan. Sekali lagi, ini berlaku paling tidak untuk gelombang bidang ya, monokromatis. Gelombang pantul ungkapannya hampir serupa, cuma perbedaannya adalah di sini masih kita bebaskan omega 1 aksen, K1 aksen dot R ya. Demikian juga dengan gelombang yang diteruskan atau ditransmisikan, itu omega 2T minus K2 dot R. Jadi ungkapan ininya semua sama karena kita berbicara gelombang bidang ya. Ini semuanya masih berupa variabel-variabel bebas ya. Nah, sekarang kita bicara tentang syarat batas. Syarat batasnya ini ditentukan oleh persamaan Maxwell sih sebetulnya ya, kontinuitasnya. Syarat batasnya sebetulnya bisa diungkapkan menggunakan medan-medan yang kita pakai ya, E, H, B, dan D ya. Di sini kita pakai medan E dan H-nya aja. Sebetulnya yang satunya bisa juga, tapi syarat batasnya kalau yang satunya normalnya, kalau yang ini tangensialnya ya. Mengapa begitu? Harus Anda balikin ke persamaan Maxwell ya. Jadi kita pakai syarat batas untuk medan E dan H. Jadi kalau pakai medan E dan H, komponen tangensial medan itu yang di perbatasan harus kontinu. Jadi komponen tangensial berarti komponen yang sejajar bidang batas. Itulah yang harus kontinu, harus sama nilainya di batas. Ketika dihitung dari medium 1 dan dihitung dari medium 2. Itu aja patokannya itu ya. Nah kalau diungkapkan secara vektor itu kita ungkapkan N cross dari EI plus ER kita jumlah, karena ini pada titik tertentu itu akan memang ada dua-duanya, ada insiden lalu ada yang reflected kan ya, ada dua-duanya di situ. Nah itu pas di bidang batas harus sama dengan E transmitted. Ini mengingatkan Anda untuk kasus kayak di tali itu, ada gelombang datang lalu ada gelombang pantul ya, jadi pas di perbatasan dua-duanya ada, dijumlahkan menjadi resultan gelombang di medium 1 gitu ya. Ini di medium yang kedua. Mengapa cross product? Cross product ini akan menghasilkan tangensial otomatis gitu ya. Jadi karena vektor n-nya tegak lurus bidang batas, dan Anda tahu sifat cross product kan, cross product itu hasilnya adalah sebuah vektor yang tegak lurus dari vektor yang sedang di cross product-kan gitu. Nah, karena n itu tegak lurus bidang batas, maka tentu saja hasilnya akan tegak lurus n. Vektor yang tegak lurus n itu pasti terletak di bidang batas dong. Ya, jadi berarti ini menyatakan komponen tangensial dari EI plus ER ya, demikian juga ET. Ini cara menulis saja sebetulnya. Anda tulis langsung EI tangensial ditambah ER tangensial gitu juga boleh aja. Jadi kalau kita tulis pakai notasi vektor artinya N cross EI dan seterusnya, N cross ini harus sama ini ya. Jadi jumlah yang di kiri harus sama dengan yang di kanan. Mari kita lihat. Kalau Anda minta ini sama yang kiri dengan kanan, lalu Anda plototin sebentar, maka kesimpulannya adalah yang faktor fasanya di situ mau nggak mau harus sama faktor fasa ini. Jadi kalau tidak sama, maka persamaan ini tidak akan bisa dipenuhi gitu ya. Jadi supaya bisa dipenuhi, maka faktor fasanya harus sama sehingga bisa kita coret-coret gitu. Nah, ketika kita lihat faktor fasa itu, untuk supaya dia sama kapanpun juga, independent of time ya, jadi tidak bergantung pada waktu, maka berarti yang pertama adalah komponen omeganya ini, omega insiden, omega 1, omega reflected, omega transmitted, semuanya harus sama. Saya notasinya agak konsisten ya, omega 1, omega 2, omega 1 aksen, tapi maksudnya itu ya. Coba, jadi frekuensi yang tadi di formulasi awal kita bebaskan, di sini kita dipaksa bahwa mereka bertiga harus sama frekuensinya. Karena persamaan E pangkat I, E pangkat I-nya bagian yang ada di dalam eksponen ini harus sama semua. Tidak peduli kapan ya, satu-satunya cara ya omeganya harus sama, itu menjamin bahwa T-nya kapanpun juga omega T akan bernilai sama. Jadi berarti kesimpulan pertama adalah frekuensi gelombang tidak mengalami perubahan ketika medium berganti ya, ketika gelombang dipantulkan. Nah sekarang bagian yang kedua itu adalah karena bagian eksponen itu harus sama, maka komponen spasialnya juga harus sama gitu ya, di perbatasan. Jadi untuk R yang di perbatasan, posisi-posisi yang di perbatasan, nilai K dot R ini harus sama. Tidak ada pilihan lain gitu ya. K dot R-nya harus sama, dalam arti KI dot R sama dengan K reflected dot R harus sama K transmitted dot R. Ya. Lalu ini apa artinya?
Loh, ini kan menyatakan bidang, sebetulnya ini persamaan bidang ya, dan ini persamaan bidang. Dan karena ini semuanya sama, jadi sebetulnya mereka sebidang semuanya, koplanar istilahnya ya, terletak di satu bidang, di bidang datar yang sama ya. Oke, mari sekarang kita bedah sepasang demi sepasang. KI.R sama dengan KR.R ya, yang insiden sama yang reflected ya. Ini kalau kita dot produkkan, maka hasilnya akan kita lihat gambar yang ada di sini ya. Jadi K.R, R-nya itu ada di sepanjang bidang batas ini. Jadi sebetulnya K.R tentunya K kali kosinus sudut yang di sini. Tapi kosinus sudut yang di sini itu sama saja dengan sinus sudut yang satunya kan, karena itu apa pelengkap tegak lurusnya ya. Jadi oleh karena itu K.R di sepanjang bidang batas itu bisa kita nyatakan sebagai K kali sinus sudut yang tegak lurusnya ini ya. Jadi sebetulnya terhadap bidang batas kalau mau pakai sudut yang ini cos. Tapi sudah menjadi kebiasaan itu dinyatakan terhadap sudut terhadap vektor normal, berarti 90 derajat minus ini ya. Jadi apa namanya pelengkapnya dari sini. Kalau di sini cos, maka kalau dinyatakan dengan theta 1 dia adalah sin ya, dia adalah sin. Oleh karena itu berarti ungkapan KI.R sama dengan KR.R itu berarti KI sinus theta I harus sama dengan KR sinus theta R gitu ya. Atau kalau digambar di sini K1 sinus theta 1 harus sama dengan K1 aksen sinus theta 1 aksen ya, harus sama dengan itu. Dan ini harus sama juga yang satunya lagi, K2 sinus theta 2, atau kalau masih menggunakan T ini indeks-indeksnya nggak konsisten aja nih ya, karena gambar dan ininya buatnya berbeda waktunya. Nah, jadi ini persamaan ini harus berlakukan ya, harus diberlaku dia. Nah, kalau kita pecah jadi dua sekarang, yang pertama adalah yang insiden sama yang reflected. Itu besar ya, bukan vektornya ya. Besar vektor gelombang atau bilangan gelombangnya ini tentu harus sama. Mengapa? Karena bilangan gelombang itu sama dengan omega dibagi V, kecepatan. Nah, tadi kita udah menyimpulkan bahwa frekuensi sudut dimanapun juga sama ya, mau di medium 1 atau medium 2 sama. Nah, karena kecepatan itu hanya bergantung sifat medium dan kita berada di medium 1 untuk medium gelombang datang maupun reflected, ya tentu saja besar gelombangnya harus sama. Jadi ini mengakibatkan KI sama dengan KR. Tapi kalau KI sama dengan KR, maka sinus theta I harus sama dengan sinus theta R. Berarti sudut insiden harus sama dengan sudut reflected ya. Kita sebut saja lah namanya sudut theta 1 yang ada di medium 1. Jadi kita sampai kepada kesimpulan, oh sudut datang harus sama dengan sudut pantul ya. Jadi ini adalah kalau Anda lihat konsekuensi dari pemberlakuan syarat batas. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Mau nanya Pak? Boleh, silakan. Maaf Pak, yang tadi saya masih agak kurang paham tentang apa sih namanya, yang syarat yang pertama tadi, yang kenapa dia komponen tangensialnya itu harus sama gitu Pak. Oh, kalau kenapa harus tangensialnya, balik lagi ke persamaan Maxwell. Jadi di persamaan Maxwell kita punya misalnya apa? Yang di Maxwell itu ada yang syarat misalnya kalau kita nggak ada sumber ya, itu divergensi dari E sama dengan 0. Kalau satunya lagi apa rotasi ya? Rotasi dari E cross E itu harus sama dengan B T dan seterusnya itu. Jadi diturunkannya di listrik magnet harus menggunakan persamaan Maxwell di sana gitu. Nanti sebetulnya dari sana keluar 4 sih kalau mau ya. Jadi itu akan menghasilkan syarat batas komponen tangensial E dan H yang kontinu. Kalau Anda pakai B dan D yang nanti kontinu adalah yang komponen normalnya gitu ya. Caranya kurang lebih ya, mungkin tidak saya lakukan sekarang. Nanti bisa kita bahas di kapan tutorial gitu, misalnya kita ambil waktu. Karena itu masuknya di listrik magnetnya. Jadi dari persamaan Maxwell-nya nanti ditulis dalam bentuk integralnya. Jadi persamaan Maxwell kan kita nyatakan dalam diferensial, persamaan diferensial. Nanti dengan bantuan teorema divergensi Gauss atau teorema yang satunya yang Stokes, nanti kita lakukan di perbatasan ya. Perbatasan diambil bidangnya jepit di perbatasan itu akan didapat mengapa E tangensialnya harus 0, mengapa H tangensialnya harus 0 gitu. Jadi diambil dari persamaan Maxwell bebas sumber, persamaan Maxwell bebas sumber. Anda boleh coba dulu dengan hint dari saya itu. Nanti kalau masih nggak jelas, bolehlah
pas tutorial kita bahas bersama, lalu ya kita belajar sendiri, balik lagi ke listrik magnet. Ngomong-ngomong, udah dapat listrik magnet kan? Halo? Sudah. Oke. Ya, jadi coba tolong dilihat di catatan listrik magnetnya ya, tentang kontinuitas medan di perbatasan medan listrik magnet. Ya. Oke, yang lainnya? Tidak ada. Jadi saya cuma wanti-wanti gini aja. Jadi yang namanya tangensial yang harus kontinu ini E dan H ya. Dan ini pun karena kita di medium dielektrik ya. Kalau nanti ada yang memakai D dengan apa B ya, medan magnetik yang B, itu syarat batasnya yang normalnya, jadi tidak selalu sama. Ini yang menentukan apa, kembali ke persamaan Maxwell-nya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita udah sampai gelombang datang sama dengan gelombang pantul ya. Nah sekarang yang menarik adalah yang satunya ya, yang satunya ini, yang K insiden, ini KI sin theta I sama dengan KT sin theta T. Ya kalau yang reflektif nggak menarik karena sama aja dengan yang KI ya. Jadi kita ambil yang datang aja dengan yang di transmitted, yang di medium yang kedua. Itu juga harus sama. Tapi di medium kedua Anda tidak bisa mengambil kesimpulan besar KT sama dengan KI. Mengapa? Karena mereka berada di medium yang berbeda. Medium berbeda berarti cepat jaraknya, cepat rambatnya berbeda. Maka nggak bisa itu kayak gini gitu. Jadi akibatnya apa? Ya akibatnya cuma ini saja, bahwa KI sin theta I sama dengan KR sin theta R gitu. Jadi sudutnya tidak sama, harus tergantung pada nilai K-nya ya. Tapi umumnya itu kalau K itu kan sifat dari gelombangnya. Jadi kita akan bawa ini ke sifat mediumnya dengan bantuan bahwa K itu sama dengan omega dibagi dengan V, sedangkan V-nya itu C per N ya, definisi dari indeks bias kan ya. Jadi C per N, maka kita dapatkan bahwa KC itu sama dengan NC omega per C. Omega per C ini sifat gelombangnya. Jadi ini frekuensi gelombang, C tetapan ya, yaitu cepat rambat cahaya atau gelombang di ruang hampa, konstanta itu. Dan omega C itu kita beri nama K0 alias bilangan gelombang di ruang hampa ya. Nah dengan cara begini, maka kita sebut KC karena tergantung mediumnya. Jadi kalau medium kedua K2, N2, medium 1 K1, N1. Jadi sekarang K-nya itu kita nyatakan secara langsung kebergantungannya kepada mediumnya untuk suatu gelombang tertentu. Berarti K0-nya sudah tertentu, gelombang dengan panjang gelombang tertentu ya. Nah, kalau kita substitusikan ke atas, maka tentu saja K0-nya bisa dicoret. K0 ini menjadi suatu konstanta saja untuk suatu gelombang tertentu yang kita pakai. Maka hukum ini bisa kita nyatakan sebagai N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Lalu orang mengenal ini sebagai hukum Snellius atau hukum Snell, itu orang Belanda kalau nggak salah ya, namanya von Snell atau siapa itu ya. Tuh. Jadi inilah hukum Snellius, itu merupakan konsekuensi dari syarat batas juga gitu ya. Nah, hukum Snellius ini akan banyak kita pakai nanti, tapi dalam bentuk yang berbeda ya, kita puter-puter gitu. Mengapa? Balik lagi ke sini. Karena indeks bias itu tidak lain adalah perbandingan dari C dibagi dengan apa namanya V kan ya. Nah, C-nya konstanta, berarti dia N indeks bias itu berbanding lurus dengan seper V. Sementara V itu berbanding lurus dengan seper akar epsilon mu. Jadi N ini berbanding lurus dengan akar epsilon mu ya. Jadi N berbanding terbalik dengan seper V. Ini Anda bisa lihat nih, N dengan seper V kan berbanding terbalik. Seper V itu berbanding V-nya berbanding terbalik dengan seper akar epsilon mu ya. Jadi kalau gitu seper V berbanding lurus dengan akar epsilon mu. Akibatnya kita bisa menggantikan indeks bias ini dengan akar epsilon mu gini. Nah, tentu orang jarang menggunakan hukum Snellius yang dalam bentuk seperti ini karena ini bikin perkara malah susah Pak ngitungnya gitu ya. Pakai mu, pakai epsilon gitu-gitu. Ini ada jembatan aja sebetulnya. Untuk medium non magnetik itu umumnya permeabilitasnya itu hampir sama gitu. Jadi hampir sama dengan mu 0 sehingga kita bisa coret permeabilitasnya. Lalu kita punya versi hukum Snelliusnya yang dinyatakan murni terhadap permitivitas. Jadi akar epsilonnya. Nah, jadi ini juga berguna kalau dari sini Anda bisa melihat bagaimana sudut dari datang dan sudut dari bias itu berbanding langsung dengan berbanding terbalik ya tapi ya dengan akar permitivitasnya gitu.
Jadi nanti ini akan kita pakai juga untuk mengkonversi dari ungkapan epsilon atau mu itu ke sudut-sudut ini. Bisa membantu kita itu. Oke. Nanti kan kita ngomong TM, jadi kita teruskan ini omongan kita. Jadi kalau syarat batasnya tadi diterapkan untuk kasus TM gimana gitu ya. Ya tidak terlalu sulit. Yang pertama yang komponen tangensial dari E itu. Komponen tangensial dari E ini harus kontinu. Nah, ini berarti Anda harus lihat gambarnya ini sudutnya θ 1 ya. Berarti Anda bisa buat garis di sini. Sebentar ya, mungkin saya buat juga garis di sini. Oke. Anda lihat saya buat garis horizontal ya. Nah, jadi kan kemarin kita juga udah ngerjain yang kayak beginian nih, ini ya. Jadi komponen E yang tangensial itu berarti maksudnya adalah nih, komponen E tangensial berarti komponen E yang sejajar ke sana, yang sejajar ke arah horizontal itu. Berarti kalau ini θ 1 itu di sini, maka ini 90 derajat kurang θ 1, maka ini adalah θ 1 di sini. Antara E1 dengan garis horizontal. Berarti kalau begitu komponen horizontalnya adalah E1 cos θ 1 ya. E1 cos θ 1. Kemudian di sini dibilang ditambah dengan yang reflected, tapi reflectednya jungkir ke sana, kebalik gitu. Sudutnya sih sama, θ 1 aksen kan sama dengan θ 1 ya, kita pakai langsung aja. Jadi kalau gitu pas di titik batas ini E1 cos θ 1 dikurangi E1 aksen cos θ 1, sudutnya ini sama tadi sudah kita buktikan. Nah, itu menjadi jumlah yang di sebelah kiri, komponen tangensialnya ya, dengan melihat gambar ini, mana yang negatif, mana yang positif. Harus sama dengan yang ditransmitted, yang komponen tangensialnya juga, jadi yang mendatar juga, pasti sama, yaitu E2 cos θ 2. Ini arahnya ke sana jadi positif ya, E2 cos θ 2. Jadi inilah syarat batas yang harus berlaku untuk kasus TM, ya, untuk medan E-nya. Syarat ini nggak sulit untuk dibuat lagi kan, maksudnya kalau lupa buat sebentar juga bisa, asal Anda ingat konfigurasi E, H dengan K-nya, mengikuti aturan tangan kanan tuh, jangan bolak-balik aja. Pasti benar, pasti benar. Nah, ini baiknya Anda hafal atau ingat cara menurunkannya juga ya. Kalau H, komponen H tangensial harus kontinu, ini sangat mempermudah hidup kita karena H itu sudah tangensial. Maksudnya H di perbatasan di sini memang sejajar bidang batas kan. Jadi ya tinggal penjumlahan skalar aja. H1 plus H1 aksen sama dengan H2 gitu. Jadi sudah tangensial soalnya. Nah, sekarang di sini kita punya dua pilihan ini. H dengan E itu saling terkait gitu. Biasanya koefisien refleksi dan transmisi itu didefinisikan dalam medan listrik ya. Nanti kalau medan magnet itu justru jadi pertanyaan, sama enggak gitu. Nah, jadi oleh karena itu hanya ini kita kembalikan ke medan listrik, dan kita udah belajar bahwa perbedaannya ada faktor akar epsilon mu per mu ya. Jadi kalau begitu di medium 1 ini semuanya dua-duanya dikalikan akar epsilon 1 mu 1, sedangkan yang di medium 2 dikalikan akar epsilon 2 mu 2 ya. Inilah persamaan yang harus dipenuhi di 1 dan 2. Dan secara khusus kita bisa bilang bahwa persamaannya dipenuhi oleh amplitudonya ya. Karena bagian E pangkat itu sudah dijamin harus sama ya dengan tadi kan awalnya kita itu dulu bagian fasanya harus sama ya dipenuhi itu. Jadi ini tinggal ngurus bagian amplitudonya. Jadi ketika menyamakan bagian fasa menghasilkan hukum pantulan dan hukum Snellius, sekarang menyamakan bagian amplitudonya itu tadi yang tangensialnya, kita berakhir dengan sepasang persamaan ini 1 dan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 ini melibatkan begitu banyak variabel, tapi kalau Anda konsentrasi penuh sebetulnya yang menentukan harusnya sudut datang dan gelombang datang aja, EI saja mestinya gitu ya, harusnya seperti itu. Jadi pada dasarnya kita harus memecahkan persamaan ini untuk yang gelombang pantul dan gelombang yang dibiaskan untuk amplitudonya ya. Jadi yang menjadi variabel-variabelnya itu sebenarnya medan-medannya ini aja lah, medan 1, medan 2 gitu, E1, E2, E1 aksen ya, itulah yang menjadi variabelnya. Ada 3 berarti yang tidak diketahui. Mengapa bukan sudut? Sudutnya sudah dipecahkan tadi dengan menggunakan Snellius. Jadi sudutnya sudah terpecahkan dengan menggunakan Snellius, sedangkan karakteristik mediumnya sudah diberikan, given.
epsilon ini dianggap diberitahu, kalau nggak diberitahu ya kita gelap mata lah, nggak bisa ngitung gitu ya. Nah, oke. Jadi ini harus kita pecahkan. Kalau kita lihat di dalam E1 aksen dan E2, ini persamaan linear aja gitu. 1 dan 2 itu adalah persamaan linear bagi E1 dan E2 serta E1 aksen. Cuma kalau Anda perhatikan persamaannya 3 variabel, tapi persamaannya cuma 2, jadi kurang 1 persamaan gitu. Nah, kenyataannya kita nggak bisa bentuk satu persamaan lagi. Ini kita parametrisasi aja, yaitu semuanya dinyatakan relatif terhadap E1, wajar dinyatakan terhadap amplitudo gelombang datang, karena yang paling wajar ya tentu saja gelombang datangnya diketahui, lalu berikutnya gimana gitu ya. Oleh karena itu, buru-buru mendingan kita definisikan saja koefisien-koefisien yang menyatakan itu, yaitu satu R kecil. Ini nanti kita sebut koefisien refleksi ya, yaitu perbandingan amplitudo refleksi dibanding dengan amplitudo datang. Kemudian T-nya transmisi, koefisien transmisi, yaitu amplitudo gelombang transmisi dibagi amplitudo gelombang datang. Jadi semuanya dinyatakan dalam gelombang datang. Jadi yang dimaksud dengan EOI di sini adalah E1 ini ya. Sedangkan EOR ini adalah E1 aksen. Kemudian EOT ini adalah E2 ya, maksudnya E yang ada di medium 2. Nah, jadi kalau kita substitusikan ini, caranya gampang tentu saja, semua ruas kiri dan kanan dibagi dengan E1 atau EOI ya. Maka Anda akan dapatkan 1 minus R ini. 1 minus R kali cos theta, cos theta 1 sama dengan ini T kali cos theta 2. Nah, cos theta 1 ke theta 2 bisa disatukan di kanan saja. 1 minus R sama dengan cos theta 2 per cos theta 1 kali T. Ini menjadi persamaan ketiga. Jadi ini menggantikan yang bagian E ini ya. Kalau Anda bandingkan dengan kasus tali, itu berbeda. Yaitu berbedanya adanya sudut ini. Anda lihat yang di tali. Nggak ada sudut tentu. Di sini ada sudutnya gitu ya. Dan ini mudah kok sudutnya diingat. Jadi T itu transmitted kan di medium 2. Maka cosinusnya sudut yang kedua. Ups. Ya, jadi itu aja. Lalu kalau udah tahu yang di atasnya itu, yang di bawahnya adalah cos yang 1. Kemudian kalau yang di bawah lebih gampang lagi. Yang di bawah ini ya dibagi dengan E1, ya ini tinggal angka 1, ini tambah R ya. Karena E1 aksen dibagi E1 itu reflected, yang ini. Kemudian yang E2 dibagi E1 ya tentu saja transmitted. Ya. Jadi 1 plus R akar yang ini, epsilon mu ini T ya. T kecil. Nah, Anda perhatikan ininya kebalik ya posisinya, karena akarnya ini kita pindahkan ke kanan, jadi epsilon satunya ada di bawah tentu saja sekarang, sedangkan mu satunya ada di atas. Jadi persamaan 3 dan 4 menurut saya jauh lebih rapi dan lebih mudah diingat gitu ya. 1 min R, 1 plus R gitu. Nah, sudah punya persamaan begini, tentu naluri paling wajarnya itu adalah eliminasi R ya, paling gampang. Dijumlah aja kan lenyap dia. Ya, kalau ada jumlah, R-nya lenyap, di sini tinggal T ya. Itulah yang kita lakukan. Kita jumlah, yang sebelah kanannya tinggal T ya, sebelah kirinya jadi angka 2. Ya udah langsung ketemu itu T-nya. T-nya sama dengan 2 dibagi ini ya. Nah, keriting masih kalau saya bilang. Keriting kenapa? Ada sudut bias, ada sudut datang, ada sifat bahan gitu ya. Jadi ini benar tapi mentah gitu, masih belum diolah gitu ya. Masih mentah. Nah, tadi saya udah bilang hukum Snellius itu berguna dalam kasus ini ya, terutama untuk mengatasi epsilon mu ini. Karena hukum Snellius memberikan hubungannya itu. Kita pakai yang masih bentuk aslinya ini, akar mu 1 epsilon 1 sin theta 1 sama dengan akar mu 2 epsilon 2 kali sinus theta 2. Untuk apa? Ini mu 1 per mu 2 ini bisa kita ganti di sini ya. Jadi mu 1 per mu 2. Kalau kita bagikan itu akan sama dengan akar epsilon 2 per epsilon 1 kali sinus theta 2 per sinus theta 1. Jadi perbandingan mu-nya ini langsung kita ganti. Kalau kita substitusikan ke atas di situ, Anda bisa lihat akar epsilon 2 ketemu akar epsilon 2, akar epsilon 1 ketemu akar epsilon 1. Akibatnya tanda akarnya hilang. Ya. Akarnya hilang, tapi Anda bawa sudutnya juga di sini. Jadilah seperti ini. Ya, jadi cos theta 2 itu berubah menjadi ini. Ya tentu selanjutnya ini juga udah oke, hanya diolah sedikit aja, disamakan penyebutnya, dijumlahkan pecahannya, diputar ke atas, Anda dapatkan ini, persamaan 6 ini. Tapi masih tidak enak kalau menurut saya. Jadi persamaan 6 ini kita belum pakai cerita tentang permeabilitasnya yang kalau bahan-bahan dielektrik itu tidak jauh berbeda dengan permeabilitas ruang hampa itu. Di sini yang mengganjil kita ada dua hal, yaitu epsilon masih nongol di mana-mana. Nah, kemudian sudutnya juga masih di 2 ada, yaitu di medium 1 dan medium 2. Sudut sih sebetulnya kita nggak terlalu keberatan, karena
selalu bisa dipecahkan dengan Snellius. Tapi epsilon ini ganggu kalau menurut saya. Karena apa? Masa kita harus main dengan epsilon lagi gitu ya. Biasanya kita diberitahu indeks bias dan kayak gitu-gitu ya. Ingat aja di dalam kepala bahwa ini memang terkait dengan indeks bias. Dan terkait dengan, ini bisa dikaitkan dengan menggunakan Snellius gitu ya. Jadi oleh karena itu, sebetulnya nanti kita bisa sederhanakan lebih lanjut dengan menggunakan aproksimasi untuk Snellius nantinya ya. Nah sekarang kita biarkan dulu gitu. Kalau kita udah punya ungkapan untuk koefisien transmisinya, koefisien refleksinya pada dasarnya serupa. Tapi saya beritahu aja, udah dapet T-nya kan? Anda kan kalau punya persamaan dua variabel gampang sekali. Ini dari 34 udah dapet T-nya. Ya jadi R-nya tinggal Anda pilih salah satu aja. Anda mau pakai persamaan 3 boleh, mau pakai persamaan 4 boleh. Tapi kalau menurut saya pakai persamaan 4 Anda kurang kerjaan. Di sini Anda ngurusi ini lagi. Epsilon mu ini. Jadi kalau saya akan pilih persamaan 3 aja gitu. Untuk menghitung R-nya. Ya, jadi R dan T mendingan kalau salah satu sudah dapat, yang lainnya diperoleh dari kembali ke persamaan dasarnya ini saja gitu. Nah, kalau itu Anda kerjakan, Anda dapatkan 1 minus R itu sama dengan T-nya itu ya. Sama dengan T dikalikan dengan cos-cosnya ini kan, cos theta 2 per cos theta 1. Selanjutnya tinggal penyederhanaan saja. R sama dengan 1 minus panjang ini, lalu coret-coret sana sini ya, dikumpul-kumpulin, dicoret-coret. Ini misalnya ada apa, sudut-sudut yang bisa kita buang kah? Yang bisa disederhanakan cos theta 1, ini ada cos theta 1, cos theta 1, cos theta 1 bisa dicoret-coret gitu ya. Lalu nanti Anda bisa sederhanakan 1 minus itu, hasilnya ternyata lumayan bagus, cukup simetrik ya. Bagian bawahnya itu sama dengan yang ditransmitted, Anda lihat. Epsilon 1 sin theta 1 cos theta 2, epsilon 2 sin theta 2 cos theta 1. Agak pusing juga sih indeksnya, suka ketukar-tukar yang ngapalin gini ya. Bagian atasnya sama persis dengan bagian bawahnya, tetapi tandanya minus gitu ya, tandanya sama dengan minus. Jadi persamaan 6 dan 7 ini pada dasarnya sepasang ya, yang memenuhi solusi yang tadi. Tapi sekali lagi ini masih membawa problem, yaitu ada epsilon-epsilonnya gitu. Oleh karena itu sekarang kita akan buang epsilon-epsilonnya itu dengan menggunakan pendekatan bahan non-magnetik tadi, yaitu bahwa kita kan ngomong bahan dielektrik nih. Bahan dielektrik non-magnetik, oleh karena itu mu1 tidak jauh berbeda dengan mu2. Tidak jauh berbeda dengan mu0 ya, dari bahan manual. Oleh karena itu, hukum Snelliusnya bisa kita ungkapkan dalam bentuk ini kan. Tadi akar epsilon 1 sin theta 1 sama dengan akar epsilon 2 sin theta 2. Itu pakai akar-akar nggak enak, kita kuadratin aja gitu ya. Kalau kita kuadratkan, mana tadi? Ups. Maka berarti perbandingan epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan sinus theta 2 kuadrat per sinus theta 1. Jadi artinya epsilon bisa kita gantikan dengan sudut saja sekarang. Ya, perbandingan epsilon itu setara dengan atau berbanding terbalik dengan kuadrat dari sinus sudutnya gitu. Nah, supaya menjadi perbandingan ya semua rumus tadi kita buat jadi perbandingan epsilon 1 epsilon 2 aja. Misalnya mana tadi contohnya? Ini T ini ya. T-nya supaya menjadi perbandingan epsilon 1 epsilon 2 ya bagi aja dengan epsilon 2 misalnya. Ini bagi epsilon 2, bagi epsilon 2, ini hilang gitu ya. Ini contoh saja gitu. Atau ya Anda dapatkan seperti itu. Nah, ini kayak begini. Lalu di sini Anda punya epsilon 2 per epsilon 1, ini disubstitusikan yang pernyataan kuadratnya itu. Nah, selanjutnya tinggal merapi-rapikan aja. Lalu cari mana yang bisa dicoret-coret dan seterusnya ya. Kayak gitu. Nanti Anda akan dapatkan ungkapannya berapa nilai T-nya. Ini kalau di layar saya tenggelam ke bawah ya. Saya nggak tahu Anda bisa lihat nggak? Ada di bawah ya. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk yang 1 minus R itu ya. Caranya nggak usah dari 0 lagi. Kita pakai hasil ini aja untuk mendapatkan yang 1 minus R. Ini kan T-nya ini yang didapat dari bawah ini ya. T-nya kemudian Anda substitusikan kayak tadi lagi persis, maka R-nya bisa Anda peroleh. R-nya sama dengan sinus theta 1 cos theta 1 minus sinus theta 2 cos theta 2 yang seperti ini ya. Ini saya kasih indeks TM untuk mengingatkan, ini koefisien refleksi untuk kasus TM ya. Sampai di situ selesai. Udah alat sebagai alat hitung ini udah cukup bagus. Sudut datang tahu, sudut bias dihitung nanti pakai Snellius gitu ya. Bisa dihitung pakai Snellius. Tidak masalah. Ini ke bawah itu hanya sedikit variasi saja karena nanti ada keuntungannya untuk kasus-kasus tertentu. Jadi yang pertama adalah ini, yang TTM itu ya. Yang TTM itu bisa ditulis ulang, yang ini ya. Itu bisa ditulis ulang sebagai 4 kali sinus theta 2 cos theta 1 sin 2 theta ini, karena ini sin 1 theta 1 cos theta 1 itu kalau kita kasih angka 2 di depannya kan jadi sinus theta 2 ya.
Ya, tapi tentu saja kalau ini Anda kali angka 2, yang di atasnya harus kali angka 2 juga ya. Makanya itu ada di sini sin 2 sinus 2 theta 1, sinus 2 theta 2 yang di atasnya menjadi angka 4 ya. Kemudian dari sini kita udah punya theta 2 theta 1 ya yang ada di situ. Ini bisa dipakai untuk menyatakan bagaimana RTM-nya ya dengan cara yang sama ya. Terserah sih, RTM ini sebenarnya bisa Anda bicara dari ini langsung disubstitusikan ke 1 minus R kali ini lagi gitu, ngotot lagi juga bisa. Jadi Anda bisa mendapatkan ungkapan yang lain, tapi ini sebetulnya tidak menolong sama sekali, masih sama ini, butuh theta 1, butuh theta 2 ya. Jadi secara rumus matematika ya oke, beda dikit tapi nggak nolong dari interpretasi dan lain-lain. Tapi untuk yang RTM-nya menarik ini, karena ini sinus minus sinus ya, sinus alfa minus sinus beta, sinus alfa plus sinus beta, itu ada identitas trigonometri yang menyatakan itu sama dengan setengah kali sinus kali cos gitu kan, yang kayak gini, sinus theta 1 minus ininya setengah sudut, theta 1 minus theta 2, karena ini 2 kali ya, jadi setengah kali 2 hilang ya. Nah, yang menarik, jadi diolah dengan rumus trigonometri sinus alfa minus sinus beta, sinus alfa plus sinus beta itu. Yang menarik di sini Anda lihat ini sin theta 1 minus theta 2, ada di bawahnya cos theta 1 minus theta 2. Itu kan tangen gitu ya. Jadi tangen theta 1 minus tangen theta 2, tangen theta 1 plus theta 2. Kembali bahwa ini juga nggak terlalu nolong, tapi ya boleh-boleh aja sih. Kalau Anda theta 1 tahu, theta 2 tahu, Anda hitung pakai ini juga boleh gitu. Ya, ngiritnya adalah ngitung trigonometrinya masing-masing sekali aja. Kalau di sini Anda ngitung sinus cos gitu ya. Oke-oke aja. Tapi ada keuntungannya nanti. Ini salah satu keuntungan nanti akan kita bicarakan beberapa slide ke depan itu. Ini tangan dijumlah. Anda tahu tangan itu bisa nilainya infinity, tak berhingga. Ketika sudut yang ada di dalam ini 90 derajat. Dan kalau tangannya nilainya 90 tak berhingga, berarti RTM-nya akan 0. Ya, jadi berapapun nilai yang di atas dibagi tak berhingga akan 0. Itu berarti koefisien refleksi dalam kasus TM itu 0, artinya tidak ada gelombang yang dipantulkan, lenyap gitu. Jadi ada gelombang datang, tapi gelombang pantulnya nggak ada. Ya, jadi tiang transmisi tentu saja masih jalan gitu. Ya, jadi perumusan ini tadi menolong kita untuk mendapatkan yang ini, sedangkan kalau dalam bentuk aslinya susah menyimpulkan itu gitu ya. Nah, sebetulnya yang paling praktis itu ya, kalau andai kata orang berusaha menghafal dan lain sebagainya, itu yang paling praktis dan alamiah itu adalah kalau kita tahu informasinya itu semua dari dalah datang aja. Jadi artinya sudut datang berapa, indeks bias medium 1 berapa, indeks bias medium 2 berapa, itu cukup gitu untuk mendapatkan semua yang tadi gitu. Dan memang benar gitu ya. Itu benar bisa kita peroleh dengan cara begitu. Mengapa? Karena dengan kembali ke hukum Snellius tadi, pakai indeks bias, N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Ini berarti kalau Anda udah tahu theta 1 dan indeks biasnya, Anda bisa ngitung sin theta 2. Sin theta 2 cuma sin theta 1 dibagi N, asalkan N-nya Anda definisikan rasio medium 2 dibagi medium 1 ya. Ini biar nulisnya ringkas saja. Itu indeks bias relatif medium 2 terhadap 1. Jadi begitu Anda tahu theta 1 beres, sin theta 2 tahu, sin theta 21 ya cosnya bisa dihitung, terserah mau pakai rumus apapun juga ya. Jadi kalau itu Anda lakukan berarti Anda bisa mengganti semua yang theta 2 tadi dengan menggunakan theta 1, dinyatakan dalam theta 1. Misalnya dalam TTM ini ya. Dalam TTM ini semua yang theta 2 dinyatakan dalam theta 1. Nah ini karena ini cos, maka kita pakai rumus 1 minus sin kuadrat gitu ya. 1 minus sin kuadrat ini maka ada kuadrat seperti ini di dalam tanda akar. Nah kalau Anda perhatikan ini nanti seper N-nya akan ada kuadrat. Jadi kalau 1 dikurangi itu disamakan pembilang penyebut ya, itu akan menjadi N kuadrat minus sin kuadrat dibagi N kuadrat. Tapi dibagi N kuadrat keluar dari akar menjadi seper N. Seper N ketemu seper N, jadi seper N kuadrat lagi gitu ya. Seper N kuadrat nanti kita kalikan N, katakanlah dikalikan dengan N kuadrat gitu, ini menjadi N kuadrat, di situ ini menjadi N gitu ya. Anda akan dapatkan bentuk ini ya. Bahwa TTM-nya 2N cos theta 1, dari yang di atas ini, N kuadrat cos theta 1 akar ini dia ya. Sinusnya hilang karena tercoret dari atas dengan bawah ini. Coret ya. Nah, kalau sekarang persamaan 12 itu agak beda dengan yang semula tadi. Kenapa? Karena di persamaan 12 itu semua diketahui dari sisi datang dan indeks bias saja cukup gitu. Ini sudut datang, ini indeks bias relatif medium 2 terhadap 1 gitu. Jadi sudutnya cukup 1 aja, sudut ketika datang. Jadi rumus ini kalau dihafal gitu katakanlah lebih bermakna.
Nah, tentu saja Anda bisa melakukan yang sama ya, untuk begitu T-nya dapat, R-nya dapat, dan pokoknya persamaan saktinya yang ini aja gitu ya. Kembalikan ke sini, Anda akan dapatkan itu. Jadi Anda udah dapat ini, masukin sini lagi. Maka Anda akan dapatkan ke bawah ini prosesnya proses aljabar biasa saja, pembilang penyebut disamakan. Anda akan dapatkan bentuk RTM yang sedikit lebih complicated ya. N kuadrat cos theta 1 minus akar ini. N kuadrat itu plus gitu. Untuk yang reflected. Untuk yang reflected ininya. Nah, jadi persamaan 12 dan 13 ini memberitahu pada kita bagaimana menghitung koefisien transmisi dan koefisien refleksi untuk kasus polarisasi TM ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Masih bisa didengarkan suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke, jalan lagi ya kita kalau nggak ada yang tanya. Nah, ini contoh sekarang praktek ngitung dikit-dikit. Jadi nanti Anda, mungkin sekarang saya bilang aja Anda siapkan kertas, Anda siapkan kalkulator ya untuk hitung-hitung, atau mau pakai Excel juga boleh. Dan saya kasih tahu aja nanti kalau ngitung sudut-sudut sin cos itu, kalau di sini saya pakai derajat-derajat ya. Kalau Anda pakai kalkulator atau Excel, Anda harus waspada. Anda sedang ngitung dalam mode degree atau derajat, atau Anda sedang menghitung dalam mode radian ya. Kalau enggak, Anda akan kepleset itu. Saya kasih tahu dulu ini, saya tidak ingin Anda terjebak juga ya. Jadi di sini saya pakai derajat-derajat karena ini gampang, lebih familiar aja gitu ya. Misalnya gelombang EM terpolarisasi TM datang dari udara indeks bias 1 ke medium gelas 1,5, sudut datang 30 derajat. Berapa sudut bias, berapa koefisien refleksi transmisi. Ini pada dasarnya cuma substitusi ke rumus-rumus yang tadi aja. Tidak usah menurunkan dari nol lagi ya. Sudut bias paling gampang, kita pakai Snellius ya, langsung kita dapatkan N1 sin theta 1 gitu, sin 30 derajat sama dengan 1,5 sin theta 2, jadi sin theta 2 sin 30 dibagi 1,5 ya. Ini sin 30 itu setengah dibagi 1,5 jadi sepertiga. Arcus sinus sepertiga sekitar hampir 20 derajat nih, 19 derajat, 19,47 derajat ya. Saya nggak pakai menit detik tapi pakai desimal aja ini. 47. Jadi theta 2-nya udah dapat. Jadi sebetulnya kalau udah dapat sudut 2-nya ini mau ngitung koefisien refleksi transmisi sih bebas Anda mau pakai yang mana aja. Kan sudah tersedia gitu. Jadi tapi mesti ngitung sin sama cosnya mesti Anda simpan gitu ya. Saya nggak tahu pakai kalkulator Anda mesti nyimpen, maksudnya udah ngitung berkali-kali barang yang sama gitu. TTM itu rumusnya ini, ya tinggal dimasukkan sudutnya ini aja. Theta 2, theta 1, dan kita masukkan. Ini masalah hati-hati aja sih kalau ya nggak gampang untuk saya juga ceroboh, saya sangat sering ceroboh ya, sloppy. TTM-nya ini kalau dihitung kalau nggak salah ketemu 0,773, jadi sekitar hampir 80% itu transmitted nih, diteruskan. Ingat, ini adalah perbandingan amplitudo ya. Jadi ini berarti amplitudo transmitted-nya 0,773 kali amplitudo gelombang datangnya. Nah, udah dapet angka ini ya udah nggak usah susah payah ngitung RTM-nya, masukin aja ke sini gitu. Ya seperti ketika menurunkan rumus tadi aja. Pak kalau pakai rumus jadinya ya boleh aja, kurang kerjaan. Menurut saya mendingan ini langsung tinggal RTM kan tuh kurang gitu, ketemulah angkanya, resiko salah. Makin sedikit ngitungnya makin sedikit resiko salahnya kan ya. Hasilnya kan sama nih 0,158 ya. Jadi mau pakai rumus yang ini juga sama, hasilnya harus sama. Kalau Anda punya waktu luang malah untuk cocok-cocokan, kalau beda lalu kita curiga, aduh yang benar yang mana nih gitu ya. Oke, ini koefisien refleksi dan transmisi. Jadi tadi penjelasan panjang lebar itu ketika dipakai hasil-hasil akhirnya sih cepat saja ya. Terutama kalau Anda boleh melihat catatan, terutama melihat ini asal Anda tahu cara memakainya aja, tidak terlalu sulit. Dan menurut saya yang perlu diingat yang saktinya yang ini aja ini. Ini yang sangat berguna. Begitu T-nya ketemu, R-nya bisa dihitung atau sebaliknya ya. Oke, ada pertanyaan tentang contoh ini? Permisi, Pak. Yuk. Ini kalau dijumlahkan untuk TTM dengan LTM, kan hasilnya itu bukan satu. Jadi sisanya itu, sisa energinya itu kemana? Oh, ini bukan energi. Nanti kalau energi dia satu. Oh. Ini bukan energi, ini amplitudo. Makanya ada faktor sudut ini kan. Ini yang menyebabkan dia tidak sama ya. Kalau dijumlahkan RTM sama TTM nggak jadi satu. Ada faktor sudut ini. Ini belum energi gitu. Nanti kalau kita udah bicara tentang sampai ke energi, tetap berlaku hukum kehilangan energi karena tidak ada absorpsi asumsinya. Jadi kalau di ranah energi nanti harus sama, energi yang dipantulkan, energi yang diteruskan di total harus sama dengan energi datang. Kalau nggak sama berarti ada absorpsi, padahal model kita tidak memodelkan absorpsi ya.
Jadi ini bukan energi, ini bukan energi. Jadi kita nggak perlu khawatir itu, karena ini amplitudo saja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini belum nyinggung energi, kita belum nyinggung energi. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita teruskan sedikit ya, kita teruskan sedikit dulu. Nah, jadi sekarang kalau kasusnya TE gimana? Sama, dimulainya dengan gambar dulu. Anda maunya TE yang mana gitu ya? Ya, saya milihnya kayak gini. Kembali bahwa transverse elektrik berarti medan listriknya yang tegak lurus. Saya milihnya tegak lurusnya begini. Sebetulnya tidak mesti begini ya. Silang juga boleh ya. Ini kalau E-nya ke situ, K-nya maju, maka mau nggak mau E cross H hanya harus ke bawah nih. Pakai aturan tangan kanan ya. Jempol tangan kanan Anda menunjuk K, 4 jari melipat harus dari arah E ke H. Hanya mau nggak mau ke bawah nih, seperti ini ya. Nah, jadi syarat batasnya gimana? Sama persis ya. Jadi N cross H harus sama dengan N cross H ya. N cross H yang di sebelah kiri harus sama dengan N cross H, sorry kok kiri. N cross H total yang sebelah atas harus sama dengan N cross H yang transmitted yang ada di bagian bawah. Ini berlaku untuk di perbatasan ya maksudnya gitu. Tentu tidak terlalu sulit untuk melihat di gambar itu sama dengan tadi. Kalau ini sudutnya θ1, maka θ1-nya ada di sini, serupa dengan yang tadi ya. Nah, itu θ1 yang satunya juga di sana. Nah, tinggal Anda lihat arahnya ketika diproyeksikan ke arah horizontal sesuai dengan bidang batas, itu ini berarti H1 cos θ1 itu ke arah kiri, berarti minus. Minus H1 cos θ1. Sedangkan yang ini ke kanan ya. H1 cos θ1 itu yang ke kanan, makanya plus. Ini maksudnya untuk gambar kita ini ya. Kemudian yang H2-nya Anda bisa lihat ini dia ke kiri. Jadi minus H2 cos θ2. Jadi ada tanda minusnya. Nah, kali ini karena TE, jadi tangensial E-nya gampang. E1 plus E1 aksen sama dengan E2. Lalu kembali bahwa dalam kasus ini semua diekspresikan dalam medan listrik ya. Jadi hanya ini dikembalikan ke medan listrik dengan persamaan yang biasa itu untuk amplitudonya. Akar E epsilon per mu itu ya. Yang kemarin kita jadikan kuis juga itu ya. Jadi itu ada gunanya sekarang itu. Jadi kita substitusikan untuk yang H ini. Maka sekarang ekspresi untuk itu agak complicated. Ada cos, ada epsilon ini jadi satu gitu. Jadi persamaannya adalah persamaan 2 dan persamaan 3 gitu. Kemudian strateginya kayak tadi lagi karena ada 3 parameter E1, E1 aksen dan E2. Sedangkan persamaannya cuma ada 2, maka salah satu parameternya yang seperti biasa kita ambil itu E1. Atau secara eksplisit kita ungkapkan dengan cara semuanya dibagi E1. Lalu kita perkenalkan koefisien yang sama, refleksi, koefisien transmisi. Kita pergunakan definisi yang konsisten sama. Maka hasilnya ini lebih beautiful sih. Anda lihat persamaan 4, ini berasal dari 2 ini ya. 1 plus R sama dengan T. Ya. 1 plus R sama dengan T. Ini mirip dengan kasus di tali ya. Tidak ada kos-kosnya itu. Untuk kasus TE gitu. Tetapi untuk yang kasus untuk kasus yang satunya lagi, saya kira ini saya ada yang missing ini ya, sebentar. Ini akar epsilon mu, ini cosnya ketinggalan ini. Saya kira ini nggak benar itu. Yang persamaan 5, ini kan cosnya masih ada ya. Ada cosnya, kenapa bisa hilang? Saya harus hati-hati nih. Epsilon 2, epsilon mu 2, epsilon 1, ini cosnya masih ini. Ini cosnya masih, saya lupa di situ. Ini berarti cos 2. Anda betulkan sendiri ya. Kalau Anda udah download slide dan sebagainya, saya tidak selalu mengupload itu. Kadang-kadang karena berubah lagi. Ada yang ketahuan typo, ada yang meleset di itunya ya. Nah, harusnya begini dong ya. Masih ada epsilon ini pasti gara-gara copy paste saja ini. Oke. Penurunan selanjutnya sih harusnya kalau ngikutin yang tadi ya salah, tapi kalau ngikutin yang ini nggak tahu. Jadi kita dapat 2 persamaan ini. Dan ininya kok plus sih? Minus ya, 1 minus. Ini kan E1 aksennya minus itu, jadi itu harusnya juga minus. Saya nggak save karena punya pengalaman buruk kalau pas tim segini meeting lalu saya save hang. Ya, jadi kita punya 1 plus 1 minus ya. Nah intinya sama dengan yang tadi lah ya. Jadi terlepas dari masalah tadi ada kesalahan ini dengan cara yang sama Anda bisa menurunkan ungkapan bagi T-nya dan bagi R-nya dan dengan strategi yang sama persis ini. Eliminir R-nya yang paling gampang dijumlah dulu gitu ya. Jadi saya nggak membuktikan ini, saya nyuplik langsung hasilnya. Anda boleh cek nanti. Kemungkinan besar ini harusnya nggak salah sih. Ya Anda bisa cek. Jadi proses di tengahnya ini bolong ya. Tidak saya lakukan karena sama. Anda bisa mendapatkan nilai RTE dan nilai
TTE ya, nilai TTE-nya dan RTE-nya seperti ini. Yang di sini masih melibatkan sudut 1 dan 2, kemudian kalau yang di sini dia sudah tidak melibatkan sudut 2 ya. Jadi semuanya dinyatakan dengan indeks bias dan 1 saja, itu yang tadi kita hasil yang terakhir. RTE dan TTE. Anda boleh lihat bahwa rumusnya berbeda ya. RTE dan TTE-nya tidak sama dengan yang kasus TM gitu. Ya, proses penurunan detailnya di sini tadi bolong ini tadi. Itu yang mungkin bisa Anda kerjakan. Barangkali kita jadikan PR aja gitu ya. Bisa lah untuk Anda sesekali nurunin gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Halo, masih bisa didengar suara saya? Masih, Pak. Masih, oke. Jadi kita teruskan saja. Ini bolongan ini nanti mungkin kita jadikan PR. Saya belum buat sih, saya masih konsentrasi kuis-kuis saja. Dan buat slide-slide selanjutnya ya, makan waktu banyak sekali itu. Nah, ini problem untuk memancing pemikiran kita gitu ya. Apakah koefisien transmisi dan refleksi itu akan sama nilai numeriknya akan sama enggak nantinya? Seandainya definisinya itu kita menggunakan medan H-nya, bukan medan E-nya. Tadi kan rasionya rasio medan E. Misalnya kita pakai rasio medan H, apakah sama gitu ya? Jadi ini pertanyaan yang nanti boleh Anda oret-oret, Anda renungkan, sama enggak ya gitu. Jadi kalau sama ya berarti kita bisa cuek aja mau pakai yang mana. Tapi kalau nggak sama berarti harus hati-hati koefisien refleksinya untuk apa. Karena intinya setiap kali Anda sudah dapat E ya Anda bisa ngitung H atau sebaliknya gitu ya. Tadi kalau sudah dapat E ngitung H sih cuma dikalikan akar epsilon per mu kan ya. Amplitudo ini kita ngomongnya. Amplitudo akar epsilon per mu. Jelas kalau untuk refleksi dia di medium yang sama, epsilon dan mu-nya sama. Kalau untuk refleksi kayaknya baik-baik aja, nggak ada bedanya ya. Karena kan kecoret hilang. Tapi kalau untuk transmisi hati-hati. Karena Anda berada di medium yang berbeda. Jadi epsilon mu-nya berbeda. Ya. Jadi tolong dilihat nanti. Mungkin boleh jadi jadikan PR juga ini ya. Yang kedua ini lebih praktis ini. Coba renungkan. Kalau kita ngitung koefisien refleksi dan transmisi, gimana kalau gelombang yang datang itu terpolarisasi linier, tapi tidak TE dan tidak TM, jadi miring gitu. Kan tadi katanya gini, kalau TE transverse elektrik itu E-nya tegak lurus bidang datang. TM itu berarti yang tegak lurus medan magnetnya, gitu kan ya. Tapi kalau medan magnet tegak lurus itu kan artinya medan listriknya tangensial ya. Bukan tangensial sih, miring tadi itu. Yang di bidang bidang datang ya, di bidang datang seperti itu. Bidang datang itu. Jadi bagaimana kalau medan E-nya itu tidak tegak lurus juga tidak tidur di bidang itu. Jadi kita balik ke gambar ya. Ini kan si E-nya tegak lurus. Gitu ya. Kalau tadi TM kan E-nya miring ke sana tapi terletak di bidang. Jadi tidur dia. Ya, terletak di bidang datang ini, di layar screen. Nah, sekarang kan bisa Anda bayangkan bahwa E-nya itu miring, jadi artinya terletak di antara yang tegak lurus layar dan ini. Jadi punya dua komponen gitu. Miring. Jadi ada yang komponennya bisa Anda pecah, satu komponen yang sejajar dengan screen layar dan yang satu lagi komponen yang tegak lurus layar ya. Atau kalau kita pakai bahasa kita di sini yang satu TE, yang satunya TM gitu. Yang satunya E yang terkait TE, satunya terkait dengan TM. Nah, bagaimana jawaban pertanyaan yang kedua ini? Kalau kita ngitung itu, bagaimana kita mendapatkan koefisien refleksi dan koefisien transmisinya? Ada yang bisa jawab? Halo? Tapi? Coba. Yuk, siapa yang mau jawab? Kok nggak ada yang bisa jawab? Kalau miring itu gimana? Harusnya mirip kan? Ya, agak keras dikit. Harusnya mirip, cuma beda yang tasinnya aja. Jadi mungkin perlu dihitung sebagian magnet, sebagian medan listriknya, Pak. Oke, mungkin hanya masalah istilah saja mudah-mudahan ya. Jadi pada dasarnya saya tanya kalian, kalau kalian melakukan penjumlahan vektor itu ya, A tambah B sama dengan C, lalu dalam koordinat kartesian, Anda menjumlahkannya gimana?
bukan pakai gambar, maksud saya koordinat kartesian gitu. Kan berarti A tambah B itu mungkin AX, I plus AY, C gitu kan ya, kayak gitu-gitu kan. Kalau kalian menjumlahkan vektor, kalian jumlahnya gimana? Sesuai komponennya. Per komponen. X dengan X, Y dengan Y. Ya, jadi sendiri-sendiri. Nah, di sini jawabannya juga sama. Karena medan listrik tadi kan vektor gitu ya. Jadi ketika tadi kita jumlahkan juga jumlahkan vektor. Ketika kita menyamakan perbagian ya gitu. Jadi artinya komponen TE dan komponen TM, sebutan TE dan TM ini merujuk kepada apakah dia tegak lurus bidang ataukah sejajar bidang ya, bidang datang, bidang pantul, bidang bias ya. Itu dikerjakan terpisah sendiri-sendiri. Jadi itu soal 2 itu sebetulnya. Anda bekerja satu untuk kasus TE, yang satu lagi Anda kerja pakai kasus TM. Jadi Anda punya tiap komponen dikerjain sendiri-sendiri. Tiap komponen dikerjakan sendiri-sendiri. RTE, TTE, RTM, TTM gitu. Lalu setelah tahu semua RR dan TT itu Anda akan bisa mencari jadi komponen TME yang transmitted berapa, E yang transmitted yang TE berapa gitu. Jadi per komponen juga. Jadi kalau ditanya jadi E yang diteruskan jadi berapa ya jumlahkanlah secara vektor kalau mau tahu besarnya gitu. Ya, jadi andai kata Anda pengen tahu besarnya, Anda pengen tahu sudutnya terhadap bidang pun juga bisa, tinggal ya geometri dikit lah digambar di komponennya gitu. Jadi intinya adalah koefisien refleksinya kita hitung tadi terpisah. Jadi ketika dipraktekkan dalam kasus tidak TE, tidak TM, kadang-kadang disebut TEM ya kayaknya. Itu ya dikerjakan untuk TE sendiri, untuk TM sendiri ya. Lalu karena itu vektor ya udah kerjakan per komponen ya. Kalau mau disatukan ya silahkan disatukan sesuai dengan aturan vektor aja gitu. Dan itu vektor yang ortogonal loh, vektor yang tegak lurus kan. Satunya transvers, satunya tiduran. Cukup jelas itu? Permisi Pak. Yuk. Artinya untuk mencari proporsi mana yang TE, mana yang TM itu artinya menggunakan sin dan cos dari E sama H-nya. Tetap kembali ke gambar semula. Jadi TE dan TM itu hanya istilah komponen yang tegak lurus dan massa jajar. Jadi misalnya ini contohnya gitu ya. Yang ini. Kalau dalam contoh ini jelas bahwa E1 ini memang dia TE ya. Ini komponen TE. Kalau kasus ini berarti vektor E kita hanya punya komponen TE kan? Nah, kalau kasus yang TM, yang ini kan kasus TM. Untuk kasus TM, itu bisa kita lihat medan E kita tidak punya komponen yang tegak lurus bidang ini. Tidak punya komponen tegak lurus bidang. Jadi yang satunya cuma komponen tegak lurus bidang, yang ini tidak punya komponen tegak lurus bidang, cuma punya komponen yang sejajar bidang. Saya sebut bidang aja ya, maksudnya bidang datang, bidang screen, bidang layar. Nah, jadi masalah TE, TM itu Anda harus lihat, hanya ngelihat mikir ini saja. Oh, ini E-nya, jadi kalau nanti Anda bicara tentang E yang tiduran ini, E yang komponen E yang sejajar bidang, berarti Anda harus pakai rumusnya TM. Untuk pakai itu harus pakai rumusnya TM. Karena pada kasus TM, E-nya yang sejajar bidang. Ketika E-nya tegak lurus bidang, Anda harus pakai rumusnya yang ketika menggarap komponen yang tegak lurus bidang, Anda harus memakai rumus yang TE. Tapi hal itu kebalikannya ketika Anda misalnya Anda ngurusinya yang H ya. Kalau yang Anda urusi H, tapi supaya nggak bingung, cuek aja lah sekarang, nggak usah mikir hanya dulu gitu ya. Jadi kalau kita pakai E-nya, jadi kalau kita bilang komponen TE, oh itu berarti komponen yaitu E-nya yang tegak lurus bidang. Komponen E yang tegak lurus bidang. Kasus TM, komponen E yang TM, komponen ETM itu adalah maksudnya komponen E yang sejajar bidang. Nah, ini gambarnya karena dua gini nggak begitu ya. Jadi mungkin saya harus gambar di sini ya supaya kelihatan. Tadi kan gambar kita yang pertama kayak gini nih ya. Itu jadi kalau yang dimaksud dengan
tidak TE, tidak TM itu gambarnya ya miring ya, memang gimana, ada yang ke sana, ada yang tegak lurus, runyam. Oke, saya pinjam gambar ini, saya gambar ya. Saya coba gambar di sini. Gimana gambarnya supaya kelihatan ya? Mungkin, bentar. Barangkali saya harus pinjam kayak gini gitu. Bisa nggak ya? Susah juga ya gambarnya. Ntar harus saya gambar di kertas, kalau bisa nanti saya sebentar. Bagaimana menggambar kasus tidak TE, tidak TM ya? Wah, susah. Saya berusaha gambar, tapi saya bukan seniman yang baik. Jadi nggak bisa juga saya gambar yang bagus. Tapi maksudnya, sekarang harus kembali ke itu lagi aja lah. Kalau orang seni rupa mungkin mudah ya perspektif. Jadi sekali lagi, masalah TE dan TM-nya itu berarti ngerujuk gini. Vektor E saya bisa saya pecah jadi 2. Ya. E-nya itu bukan, tapi juga bukan tegak lurus seperti ini. Jadi terletak di antara keduanya gitu ya. Jadi miring terhadap bidang datang ini. Jadi vektor sembarang itu miring gitu. Jadi tidak tidur tapi juga tidak tegak lurus antara keduanya. Maka vektor yang seperti itu bisa diuraikan jadi 2. Satu komponen yang tidur yang sejajar dengan bidang, satu lagi komponen yang tegak lurus bidang gitu ya. Jadi nah setelah Anda uraikan jadi 2 seperti itu, maka lalu Anda bilang komponen E yang sejajar dengan ya ini ya, komponen E yang sejajar dengan bidang datang itu berarti kita sebut dia komponen E yang untuk kasus TM. Ya, komponen E yang kasus TM. Mengapa kita sebut gitu? Supaya Anda ingat rumus refleksi dan transmisi dia itu ikut rumusnya TM. Sedangkan komponen E yang tegak itu adalah komponen E yang TE gitu. Jadi rumusnya ngikuti kasus TE gitu. Nah, lalu untuk kasus demi kasus tadi, untuk TE maupun TM, itu Anda terapkan rumus TTM, TTE-nya sendiri-sendiri. Yang pakai yang itu. Yang kita tadi kan turunin ya. Kita turunkan apa? Rumus RTM, TTM gitu. Itu ya dipakai untuk kasusnya sendiri, untuk kasus TE dan TM. Jadi medan E-nya nanti rumusnya pecah jadi 2. E yang TM dihitung sendiri, E yang TE dihitung sendiri. Nah, kalau Anda butuh menggabungkan lagi, misalnya, jadi kalau gitu amplitudo gelombang transmisinya berapa ya? Silahkan Pitagoras saja kalau butuh amplitudo total yang besarnya berapa. Kalau Anda butuh vektor ya boleh, ya pakai vektor itu. Ini masalah keterampilan gambar, akhirnya mungkin dibandingkan apakah terjadi pemutaran arah enggak ya? Apakah arahnya masih konsisten enggak ya? Apakah arahnya miring itu kalau orientasinya berubah enggak ya? Dan sebagainya bisa dihitung, dicari dari di situ gitu. Apakah itu ya saya juga nggak bisa jawab. Maksudnya dalam arti lihat sudut datangnya, apa yang terjadi. Karena tadi kita ingat ya, untuk kasus RTM ini misalnya, itu bisa jadi kan RTM-nya jadi 0. Kalau jadi 0 kan komponen TM-nya lenyap ya. Kalau salah satu komponennya lenyap ya tentu saja polarisasinya tidak sama dengan yang semula ya. Terjadi pemuntiran dan sebagainya. Jadi lebih eksotik gitu. Jadi
Baiknya kita konsentrasi ke medan E-nya aja misalnya, supaya gampang mengingatnya. Medan H adalah yang tegak lurus tadi itu. Ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini, gambarnya sih kalau ada akan lebih menolong ya. Nanti kalau misalnya saya coba gambar lagi sendiri di waktu longgar untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang ya semaksimal itu tadi yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Yuk, silahkan. Yang di awal yang apa sih namanya? Yang misalnya kayak medan magnet sama medan listrik yang arah tangensial tuh maksudnya yang itu ya sejajar dengan bidang datang. Oh, benar. Sorry. Untuk di syarat batas nih. Iya, Pak. Maksudnya kalau syarat itu, batas, tangensial itu tangensial bidang batas, bukan bidang datang ya. Gawat ini. Ya, tangensial ya tangensial, tapi tangensial yang mana gitu ya. Jadi bidangnya apa yang lagi diomongin nih gitu. Jadi saya gambarnya saya balikin lagi yang tadi yang agak 3 dimensi tadi lah ya. Nih ya. Jadi kalau untuk persyaratan syarat batas yang kita bilang H dan E tangensial itu harus kontinu, itu maksudnya tangensial bidang batas. Bidang batas itu yang ini. Ya, jadi bidang antar batas antara dua medium perbatasannya. Sedangkan ketika ngitung RTE, RTM ini tadi kita ngomong tangensialnya itu maksudnya komponen yang tiduran yang sejajar dengan bidang datang, bidang bias atau bidang pantul ini ya. Jadi lain ceritanya, nggak ada hubungannya dengan bidang batas itu. Ketika kita ngitung ini tadi yang baru saja saya jelaskan, komponen TE yang tegak lurus bidang, yang sejajar bidang itu maksudnya bidang ini, bidang datang ini ya. Verifikasi tentang tangensial itu tadi. Itu menjawab pertanyaannya atau yang ditanyakan maksudnya lain? Terjawab, Pak. Terjawab, oke, sip. Ada lagi yang lainnya yang ingin tanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan sedikit lah ya. Oke, masih ada waktu kok ya. Kasus-kasus istimewa, normal incidence ya. Kalau normal incidence itu artinya sinar datang normal. Normal itu tegak lurus artinya. Berarti sudut datangnya justru 0 ya. Sudut datangnya justru 0. Kalau sudut datangnya 0, sudut pantulnya 0, sudut terusnya 0. Anda pakai Snellius ketemu itu. Jadi kalau tegak lurus ya dia bablas saja. Datang, pantul, terus itu satu garis lurus. Itu sebetulnya sudah kita pakai ya. Waktu PR kita masih belajar di tali yang kita bicara tentang non-reflecting layer itu. Yang matching impedansi yang kita akali, yang tidak mismatch, yang mismatch kita akali supaya jadi match itu ya. Gitu. Nah, jadi ketika ini berlaku ya kasusnya istimewa dong. Tinggal sudut-sudutnya tadi dimasukkan 0, 0, 0, 0 semua. Tidak terlalu sulit lah Anda dapat ini. Karena cos 0, 1, sin 0, 0 kan gitu aja kan. Bleb, 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 bleb. Anda peroleh untuk RTM dan TTM, RTE, dan TTE. Ya. Hasilnya ternyata menarik. Yang pertama adalah rumusnya ini ada kemiripannya dengan kasus tali gitu. Anda lihat di tali boleh lah. Dengan N-nya ini menggantikan impedansinya. Menggantikan impedansinya yang ada di sana ya. Ini mirip sekali dengan kasus tali. Kasus tali. Tapi ada catatannya, Anda mesti lihat ya, yang mirip benar dengan tali yang TE atau TM gitu ya. Karena Anda bisa perhatikan di sini, ternyata RTE dan RTM itu tidak sama. Yang satunya berbalikan. RTM minus RTM. Ini artinya, untuk kasus TE dan TM itu pengaruhnya pada fasanya berbeda ya. Jadi kalau nanti di kasus TE dia positif misalnya, R-nya itu, maka untuk kasus TM-nya dia jadi negatif gitu. Jadi terjadi pembalikan fasa kalau di TM-nya, kalau kayak gitu misalnya gitu. Sedangkan untuk yang transmitted-nya itu baik-baik aja gitu. Mau TE atau TM rumusnya sama gitu. Ya, jadi menarik kita lihat bahwa efeknya terhadap TE dan TM berbeda untuk kasus refleksinya. Ya, jadi sekali lagi saya menganjurkan dibandingkan gelombang tali, Anda bisa lihat yang mirip nanti yang TE atau TM ya. Ada yang mirip banget, ada yang ada minusnya ini ya. Lalu kita bisa bicara kasus ekstrim itu yang tali berat, kalau di sini juga medium 2-nya berat gitu ya, indeks biasnya berat gitu. Maka Anda bisa lihat
apa yang terjadi, RTE mendekati 1, RTM mendekati 1, RTE-nya yang minus 1, ternyata yang membalik fasanya yang RTE ya, bukan TM ya. Yang RTM-nya malah tidak, yang TE yang minus 1. Kalau gelombang elektromagnetik datang dari medium ringan, indeks bias kecil ke indeks bias yang berat gitu. Sedangkan yang ditransmisikan tidak ada, itu wajar ya, karena ini berat gitu ya. Jadi tidak ada yang ditransmisikan mantul balik. Nah, ini mungkin pertanyaan juga menarik ini. Gambar aja sih. Coba digambar, kok bisa ya? TE-nya min 1 ya. Min 1 itu berarti amplitudenya balik loh. Sedangkan kalau TM kok enggak ya gitu. Pakai gambar-gambar aja bisa enggak gitu. Ya. Oke. Oh, arus energi, berhenti saya kalau ini. Sekarang daripada saya terusin arus energi, karena saya mau Anda praktek dulu supaya tidak mendengarkan aja. Kita akan kuis kayak kemarin. Mudah-mudahan kuisnya ini akan membantu nilai Anda juga nantinya ya. Jadi ini saya berhenti dulu, lalu saya akan kayak kemarin persis di tempat itu. Ya, jadi di assignment. Tapi saya butuh melakukan assign dulu sekarang, sebentar ya. 1-2 menit. Saya cek dulu sebentar, saya takut kayak kemarin tanggalnya ternyata belum saya ganti gitu ya. 20 Oktober hari ini, 20 Oktober kan ya? 20 Oktober. Kita lihat. Oke. Waktunya. Oh, student due time-nya saya set jam 11, Anda punya waktu banyak nih. Oke. Iya, sininya